Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan ibadah salat Jumat yang istimewa ini kita menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, terutama nikmat iman dan Islam yang masih Allah tetapkan di dalam hati kita. Marilah semua kenikmatan itu kita syukuri. Kita tunjukkan syukur kita dengan kesungguhan di dalam beribadah, dengan kekhusyuan di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meninggalkan semua hal-hal yang dapat mengganggu serta merusak daripada pahala ibadah kita pada kesempatan siang hari ini. Oleh karena itu khatib menghimbau kepada jamaah sekalian untuk tidak berbicara, untuk tidak bercanda, untuk mematikan untuk sementara waktu handphone kita. Kepada para anak-anak muda, para remaja yang masih menyalakan handphonenya, masih menyalakan smartphone-nya, untuk sementara waktu matikan agar ibadah Jumat kita tidak menjadi ibadah yang sia-sia. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sungguh dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tentang satu penyakit yang dapat menyebabkan manusia menjadi orang-orang yang merugi khususnya di akhirat, yaitu penyakit lalai. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sungguh telah dekat kepada manusia waktu perhitungan mereka, sedangkan mereka masih dalam kelalaian serta berpaling dari akhirat. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Setiap kali diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan mereka, maka mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadza illa basyarum mithlukum afatatuna as-sihra wa antum tubsirun. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Mereka mengatakan orang ini yaitu Muhammad tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ayat ini Allah hadirkan kepada kita dalam bentuk kalimat keheranan, kalimat ta'ajjub. Ada di antara manusia-manusia padahal telah ditetapkan bagi mereka ajal mereka, padahal mereka mengetahui bahwa kiamat dan hisab pasti akan datang dan mereka alami. Namun dalam kehidupan dunia ini mereka masih saja lalai dari semua itu. Mereka masih saja bermain-main dengan kehidupan dunia.
padahal ajal mereka telah ditetapkan, padahal kiamat pasti akan datang, dan mereka semua dan kita semua akan menjalani semua proses-proses tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus senantiasa mewaspadai penyakit lalai yang dapat melenakan kita daripada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menghindari dan menjauhi penyakit lalai agar kita terhindar dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir ketika membahas ayat ini, mereka mengatakan yang menyebabkan manusia lalai dari akhirat, yang menyebabkan manusia lalai serta lupa tentang tujuan hidupnya adalah disebabkan karena mereka terlalu banyak bermain-main dengan urusan dunia. Mereka terlalu sibuk mengejar harta kekayaan. Mereka terlalu sibuk mengejar pangkat dan jabatan. Mereka terlalu sibuk mengejar follower dan pengikut. Mereka terlalu sibuk mengejar popularitas, sehingga mereka lalai dengan kematian, sehingga mereka lalai dengan hari kiamat. Padahal seluruh isi kehidupan mereka, hari-harinya, tahun demi tahunnya, setiap detiknya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama juga mengatakan yang menyebabkan manusia lalai adalah boleh jadi ia mendengarkan nasihat, boleh jadi dia mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi dia membaca ayat-ayat Qur'an, namun mereka membacanya, namun mereka mendengarkannya tanpa kekhusyuan. Mereka membacanya dan mendengarkannya tanpa perenungan, sehingga ayat-ayat dan hadis-hadis itu berlalu begitu saja tanpa memberikan manfaat, tanpa memberikan pengingat ke dalam hati mereka semua. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, diceritakan ketika ayat ini diturunkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sibuk membangun rumahnya. Lalu dia bertanya kepada sahabatnya yang lain, "Hari ini adakah ayat Al-Qur'an yang diturunkan?" Maka sahabatnya itu pun menjawab, "Hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayatnya, yaitu iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Surah Al-Anbiya ayat pertama. Bahwa telah dekat bagi manusia waktu perhitungan, waktu hisab bagi amal mereka, sedangkan mereka masih dalam keadaan lalai dan berpaling dari kehidupan akhirat. Ketika mendengar ayat ini, maka sahabat yang sedang membangun rumah itu pun meninggalkan seluruh pekerjaannya. Dia mengatakan, "Aku tidak akan pernah lagi melanjutkan pembangunan ini karena kiamat telah dekat." Lalu dia menyibukkan dirinya dengan berbagai macam amal kebaikan dan amal ibadah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Tentu yang dimaksudkan adalah bukan berarti kita meninggalkan seluruh urusan duniawi kita. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia yang telah ditetapkan oleh Allah kehidupan kita di dunia ini, kita tidak mungkin berlepas diri dari seluruh kewajiban duniawi kita. Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai saudara, sebagai anak, sebagai sahabat, sebagai pegawai dan lain sebagainya, sebagai pemimpin, kita tidak mungkin meninggalkan kewajiban-kewajiban kita yang itu semuanya. Namun yang diinginkan adalah jamaah rahimakumullah, agar dalam kita melakukan setiap aktivitas apapun peran kita di dunia ini, agar kita benar-benar melandasinya dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjalaninya dengan bimbingan, dengan arahan serta petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap aktivitas kehidupan kita menjadi aktivitas yang berpahala dan tidak ada satupun aktivitas kita yang sia-sia dan tidak kita dapati pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap muslim dalam seluruh kegiatannya, dalam seluruh aktivitas hidupnya, dia akan berusaha mengawalinya dengan niat untuk beribadah
dengan niat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melakukannya dengan sebaik-baiknya, dengan menjaga seluruh batasan-batasan Allah. Dia kerjakan apa yang diperintahkan Allah, dia tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dia ambil yang telah dihalalkan baginya, dan dia tinggalkan semua yang diharamkan baginya. Demikianlah setiap muslim. Dia membingkai kehidupannya dengan perintah Allah. Dia membingkai kehidupannya dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sehingga setiap dia melewati apapun dalam kehidupannya, dia melihat pelajaran-pelajaran yang Allah sampaikan di dalam alam semesta, dalam ciptaannya ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kirimkan kepada kita kitab suci Al-Qur'an. Allah kirimkan kepada kita bulan-bulan yang mulia, di antaranya juga bulan Ramadan, agar kita sebagai hamba-hamba Allah tidak terus-menerus berada dalam kelalaian, tapi ada momen-momen tertentu, ada situasi-situasi di mana kita bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat mengejar berbagai macam ketertinggalan kita akibat kelalaian-kelalaian kita dalam kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah mereka yang menundukkan hawa nafsunya, lalu dia beramal mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Sementara orang-orang yang lalai adalah mereka yang memperturutkan hawa nafsunya, lalu dia berharap Allah mengampuninya dan Allah memberikan kebaikan kepadanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, surga Allah, ridha Allah, maghfirah Allah tidak mungkin kita capai tanpa kesungguhan untuk beribadah kepadanya, tanpa kesungguhan untuk menundukkan hawa nafsu kita untuk mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dan untuk itu semua kita membutuhkan petunjuk, kita membutuhkan bimbingan dari Rasulullah SAW yang kemudian dilanjutkan oleh para ulama. Oleh karena itu para ulama adalah tempat kita merujuk, tempat kita mencari bimbingan, tempat kita mencari petunjuk agar kehidupan kita bisa lurus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terhindar dari penyakit lalai dan kita bisa selamat di dunia dan juga selamat di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. ولقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وزمان اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على اليهود الغاصبين وانصرهم على القوم الكافرين اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم وفرج كربهم يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.